posisi sentroid sampai model konvergen. Silhouette score mengukur seberapa baik suatu titik berada di dalam klasternya. Nilai berkisar dari min 1 sampai 1. Semakin besar nilainya, semakin baik kualitas klaster. Nilai sil K yang muncul menjadi indikator performa Cummins pada dataset ini. Untuk selanjutnya, 9.3 aglomeratif clustering. Aglomeratif clustering adalah metode clustering berbasis hierarki, di mana setiap titik data awalnya dianggap sebagai klaster terpisah, lalu digabungkan secara bertahap berdasarkan kemampuan sampai terbentuk jumlah klaster yang diinginkan. Keunggulan aglomeratif tidak memerlukan inisialisasi sentroid, lebih stabil terhadap data kecil sedang, menangkap struktur hierarki antar data, hubungan antar negara. Proses kerja, setiap titik dianggap sebagai klaster mandiri, dua klaster terdekat digabungkan, proses digulirkan hingga mencapai jumlah klaster tertentu. Di sini kita menggunakan Kamin 3. Silhouette score, nilai sil A menunjukkan kualitas klaster mendekati 1 klaster baik, mendekati 0 klaster beririsan negatif, klaster buruk. Nilai ini akan digunakan untuk membandingkan performa aglomeratif dengan Cummins. Untuk di sini kita selanjutnya ada dendrogram. Ini seperti ini tampilannya. Untuk penjelasannya, dendrogram digunakan untuk memvisualisasikan proses penggabungan klaster pada metode hierarchical agglomerative clustering. Apa yang ditampilkan oleh dendrogram? Setiap garis horizontal menunjukkan pergabungan dua klaster. Semakin tinggi garis horizontal, semakin besar jarak ketidaksamaan antar klaster yang digabungkan. Garis-garis panjang di bagian atas menandakan perbedaan besar antar kelompok negara. Pemotongan dendrogram secara horizontal dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah klaster optimal, biasanya mengikuti jarak penggabungan tertinggi. Mengapa dendrogram penting? Memberikan gambaran hierarki pengelompokan antar negara, membantu memvalidasi pemilihan jumlah klaster K sama dan 3, menunjukkan struktur hubungan alami antar negara berdasarkan variabel pendidikan dan ekonomi. Dendrogram merupakan visualisasi terbaik untuk memahami struktur hierarki yang dihasilkan oleh aglomeratif clustering. Selanjutnya, dendrogram visualisasi cluster. Seperti ini untuk visualisasinya klaster aglomeratif. Visualisasi scatter plot ini menampilkan hasil pengumpulkan negara berdasarkan metode aglomerative clustering dengan dua variabel penting, yaitu literasi rate dan GDP per kapita. Insight dari visualisasi, setiap warna menunjukkan klaster yang berbeda. Klaster yang berbeda pada literasi rate rendah dan GDP rendah biasanya terdiri dari negara berkembang atau tertinggal. Klaster yang berada pada literasi rate tinggi dan GDP tinggi terdiri dari negara maju. Terdapat klaster pada literasi tinggi tetapi GDP sedang yang menunjukkan negara berkembang pesat. Visualisasi ini memperkuat pola bahwa pendidikan dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat. Scatter plot memudahkan interpretasi struktur kelompok negara serta membantu mengevaluasi kualitas klaster yang terbentuk. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami, nanti akan dilanjut oleh Mas Muhammad Dafa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut saja langsung ke demo program. Yang saya kan di sini akan melanjutkan dari teman saya tadi Andiko. Pertama adalah 10 adalah perbandingan model. Jadi di sini dari data model kami di sini menggunakan dua metode. Pertama adalah kamis dan juga aglomeratif. Nah, di sini kami menggunakan Silhouette score untuk membandingkan antara model kamis dan juga aglomeratif. Nah, ini di sini sebenarnya sudah terlihat dari sekilas. Pertama adalah Silhouette score di sini yang lebih bagus adalah aglomeratif. Karena dari Silhouette score ini dia mendapatkan skor lebih tinggi, sedikit lebih tinggi daripada kamis seperti itu. Kemudian perbandingan model, hubungan model dengan permasalahan. Satu adalah clustering menunjukkan bahwa negara dengan tingkat literasi rendah cenderung berada pada klaster dengan GDP per kapita yang rendah. Hal ini menunjukkan permasalahan awal terkait hubungan antara pendidikan dan juga ekonomi. Kedua adalah hasil cluster mengonfirmasi adanya korelasi antara indikator pendidikan dan indikator ekonomi.
sesuai dengan analisis EDA. Ketiga adalah model clustering, yaitu untuk membantu mengelompokkan negara berdasarkan pola pendidikan dan ekonomi, sehingga dapat digunakan untuk memahami kategorisasi antara negara secara objektif dan berbasis data. Keempat adalah pembentukan tiga klaster, memberikan gambaran jelas mengenai negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara-negara yang masih tergolong kategori tertinggal berdasarkan variabel yang digunakan. Nah, di sini kami juga menentukan batasan model ya. Pertama adalah satu outlier tidak dihapus. Outlier kenapa tidak dihapus? Karena dari model kelas terus cenderung lebih sensitif gitu terhadap nilai ekstrim, terutama pada GDP dan GDP per kapita. Nah, kemudian adalah model clustering hanya mempertimbangkan indikator pendidikan dan ekonomi. Variabel lain seperti politik, stabilitas negara, korupsi, atau kualitas infrastruktur tidak dianalisis. Ketiga adalah clustering bersifat deskriptif bukan prediktif, sehingga tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan. Karena di sini kami menggunakan metode clustering seperti itu. Keempat adalah hasil cluster dapat berubah jika fitur tambahan dimasukkan. Contoh nih, misal ada Human Development Index atau Employment Index dan data pendidikan lanjutan. Dan terakhir adalah model agregatif dan kamis memiliki kelemahan yang masing-masing. Kamis sensitif terhadap inisialisasi sentroid, sedangkan aglomeratif dapat malah secara komputasi untuk dataset besar, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pertama yang kami tarik secara kesimpulan di sini adalah satu, pendidikan memiliki hubungan kuat terhadap ekonomi global. Tingkatan literasi rate atau tingkat melek huruf terbukti berkorelasi positif dengan GDP per kapita dan physical destiny serta berkorelasi negatif dengan tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa negara dengan kualitas pendidikan tinggi cenderung memiliki ekonomi yang lebih kuat. Kedua adalah negara-negara dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster utama berdasarkan indikator pendidikan dan juga ekonomi. Klaster tersebut menggambarkan negara-negara maju, negara-negara berkembang, dan negara tertinggal sesuai dengan pola yang terlihat dari variabel pendidikan dan juga ekonomi. Gitu. Ketiga adalah model terbaik ditentukan berdasarkan nilai silhouette score. Nah, model dengan nilai silhouette score tertinggi, baik kamis maupun aglomeratif, dapat hasil dianggap lebih optimal dalam mengelompokkan negara dengan batasan antar klaster yang lebih jelas gitu. Keempat adalah hasil analisis memberikan insight penting untuk rekomendasi kebijakan. Nah, dari negara klaster rendah perlu fokus pada peningkatan literasi dan layanan kesehatan, sementara negara klaster menengah dapat memperkuat pengembangan ekonomi melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan juga pemerataan pendidikan. Nah, untuk secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ekonomi saling terikat erat, dan pendekatan data sains mampu memberikan gambaran objektif untuk mendukung ataupun membangun perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran terhadap masyarakat. Jadi seperti itu. Sekian, oh ya, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.